Halo Sobat Inspiratif. Hai Sobat Inspiratif. Halo Sobat Inspiratif. Halo Sobat Inspiratif. Halo Sobat Inspiratif. Assalamualaikum Sobat Inspiratif. Halo Sobat Inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspiratif. Hari ini kita akan bersama belajar tentang program 5S, sebuah metode sederhana namun sangat powerful untuk meningkatkan produktivitas serta kualitas dan keselamatan kerja. Seperti apa kerja 5S? Mari bahas lebih dalam. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa yang Anda rasakan jika tempat kerja terlihat seperti ini? Berantakan, alat bercampur, material tidak tertata, nampak kumuh, tidak nyaman, tidak profesional. Ketika Anda mencari alat akan menjadi susah. Biasanya ketika lingkungan kerja seperti ini tidak teratur, maka performa kerja ikut terganggu dan dampaknya produktivitas akan menurun. Mari kita lihat sebuah story. UKM pengrajin produk kulit menerima pesanan rutin dari klien setiap bulan. Tas, dompet, dan sabuk mereka sebenarnya berkualitas baik. Pelanggan merasa puas, namun produknya kadang-kadang terlambat diterima. Produksi sering tidak mencapai target. Setiap bulan selalu ada keterlambatan pengiriman. Klien mulai memberi teguran karena pesanan tidak selesai. Padahal jumlah pekerja sama, mesin sama, bahkan bahan baku tersedia di gudang. Lalu apa masalahnya? Setelah dilakukan observasi, ditemukan bahwa ruang kerja penuh dengan sisa potongan kulit. Alat kerja bercampur dan sulit ditemukan. Meja kerja sempit oleh barang yang tidak terpakai. Jalur perpindahan material terlalu panjang. Operator sering menghabiskan waktu mencari material, mencari alat, bolak-balik mengambil bahan dari gudang, membersihkan meja dulu sebelum bekerja. Tanpa disadari, setiap hari ada waktu yang terbuang. Sedikit demi sedikit, tapi terus berulang. Dan ini yang menyebabkan produktivitas menurun. Produktivitas adalah suatu acuan yang didapatkan dari perbandingan antara output dari suatu proses produksi dibandingkan dengan input di dalam periode tertentu. Kalau output stagnan, tapi waktu terbuang, apa yang terjadi? Tentu produktivitas akan menurun. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara meningkatkan produktivitas? Bagaimana solusinya? 5S adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas. 5S adalah metode pengelolaan dan pemeliharaan tempat kerja untuk mengoptimalkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Metode ini akan memperbaiki proses kerja sehingga bisa menekan input pada serangkaian proses produksi. 5S berasal dari Jepang dan menjadi bagian dari Toyota Production System. Di Indonesia, program ini dikenal dengan program 5R. 5S bukan sekedar bersih-bersih. Ini adalah sistem pengorganisasian lingkungan kerja. Apa saja langkah 5S itu? Yang pertama adalah SEIRI. Dalam bahasa Inggris disebut SORT, bahasa Indonesia pemilahan, atau ringkas dalam akronim 5R. SEIRI berarti pemilahan. Bagaimana teknis pelaksanaannya? Memisahkan barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Prinsipnya, kalau digunakan, simpan di area kerja kita. Jarang digunakan, pindahkan ke gudang. Tidak digunakan, buang. Tujuan utama adalah membuat area kerja kita lebih lega, aman, dan efisien. Untuk melaksanakan program SEIRI, gunakan Red Tag Strategy. Barang yang diragukan diberi label merah. Nama barang, tanggal, penanggung jawab dicantumkan di situ. Dipindahkan ke area karantina, dievaluasi 1-2 minggu. Jika tidak digunakan, maka eliminasi. Setelah melaksanakan SEIRI, apa yang terjadi? Area lebih luas. Waktu mencari alat berkurang, resiko kecelakaan dapat diturunkan, produktivitas bisa meningkat. Yang kedua, SEITON atau Set in Order.
penataan atau rapi dalam akronim 5R. Seiton adalah penataan, menata barang hasil pemilahan. Di mana di sini desain area kerja didesain sedemikian rupa sehingga setiap barang punya tempat tetap, estetik, strategis, mudah dijangkau dan terlihat. Prinsipnya mudah diambil, mudah dikembalikan, mudah dilihat. Bagian ini agar mudah dalam monitoring. Tujuan Seiton mengurangi waktu mencari dan gerakan yang tidak diperlukan. Untuk melaksanakan Seiton ini, gunakan label untuk memberikan informasi, kode warna untuk memberikan tanda, garis lantai sebagai pembatas area, layout sesuai aliran proses agar alur kerja mengalir mulus. Apa yang terjadi setelah pelaksanaan S yang kedua ini? Yang pertama, mengurangi motion waste. Berikutnya, mengurangi waktu pencarian karena semua sudah diberi informasi sesuai peruntukannya. Mengurangi kesalahan pengambilan material karena semua sudah berlabel dan meningkatkan keselamatan kerja. S yang ketiga yaitu Seisu atau Shine, pembersihan, resik dalam akronim 5R. Seiso berarti pembersihan, membersihkan area kerja dari segala debu dan kotoran. Namun Seiso di sini bukan sekedar bersih semata. Bersih sama dengan inspeksi dini. Dengan membersihkan kita bisa mendeteksi, misalkan dalam konteks permesinan, baut longgar bisa terdeteksi, oli bocor bisa kita ketahui, kerusakan kecil bisa diidentifikasi sejak awal. Apa yang terjadi jika kita melakukan pembersihan ini? Tentu area kerja menjadi lebih bersih, dan jika terdapat hal-hal yang rusak, bisa segera diantisipasi. Pada konteks permesinan dapat mengurangi downtime. Mesin dengan kondisi oke dapat mengurangi defek, memperpanjang umur mesin, dan dapat meningkatkan kenyamanan dalam bekerja. Dalam pelaksanaan 5S, S1 sampai S3 harus sudah dilakukan dengan baik dan benar dan berurutan. Jika belum, maka harus diulangi lagi. Dan pastikan kembali S1 dan S3 sudah terlaksana dengan baik dan benar. Jika S1 dan S3 sampai S3 sudah benar, maka masuk ke S keempat yaitu Seiketsu atau standardize, pemantapan atau rawat dalam akronim 5R. Seiketsu adalah standarisasi di mana apa yang sudah dilakukan di Seiri, Seiso, dan Seiton sudah dijadikan standar baru. Apa yang sudah rapi harus dijaga dan dijadikan sebuah standar baru mulai saat ini. Untuk menjaga kondisi ini bisa kita lakukan dengan berbagai hal. Yang pertama misalkan, membuat SOP sederhana. Foto kondisi terkini sebagai standar baru. Hal ini untuk memberikan visual yang jelas kepada seluruh stakeholder untuk dapat menjaga area tempat kerja sesuai standar baru yang telah ditentukan. Checklist harian untuk memastikan semua benda berada dalam area yang sudah didesain. Ini bisa dilakukan tiap pagi ketika akan memulai bekerja dan sore ketika akan meninggalkan tempat kerja. Standar warna dan label untuk mempermudah penataan kembali sesuai standar. Tujuannya agar kondisi baik tidak kembali ke seperti semula. Setelah dilakukan standarisasi, maka kita desain agar standar baru ini menjadi kebiasaan dengan S yang kelima, yaitu Shitsuke atau sustain, pembiasaan atau rajin dalam akronim 5R. Shitsuke didesain untuk mendisiplinkan apa yang sudah menjadi standar baru. Tanpa disiplin, 5S hanya akan menjadi proyek sementara saja. Bagaimana membangun budaya 5S? Yang pertama, misalkan selenggarakan audit secara periodik. Bisa 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, sesuaikan dengan kondisi UKM. Berikan skor untuk masing-masing divisi yang melaksanakan program 5S. Ini dilakukan untuk melihat baseline. Sesuatu yang tidak bisa diukur maka tidak akan bisa ditingkatkan. Maka dengan skor kita akan bisa meningkatkan setiap periodisasi audit. Komitmen bersama, desain kompetisi, dan berikan reward bagi yang mendapatkan skor terbaik. Apa saja kunci keberhasilan pelaksanaan program 5S ini? Program akan efektif jika dilakukan oleh semua pihak, dari pucuk pimpinan hingga ke staf. Hal ini harus menjadi komitmen bersama. Berikan pelatihan berkelanjutan,
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada seluruh staf. Evaluasi secara periodik program 5S ini untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan aturan dan tingkatkan jika diperlukan. 5S bukan event, 5S adalah budaya. Kembali ke cerita UKM kulit tadi, mereka tidak membeli mesin baru, tidak menambah karyawan. Mereka hanya melakukan program 5S dengan menata ulang tempat kerja, hasilnya produksi stabil bahkan cenderung meningkat. Target tercapai, klien kembali percaya. Karena seringkali masalah produktivitas bukan pada kapasitas, tetapi pada kita mengelola lingkungan kerja. Terima kasih, semoga 5S bisa menjadi langkah awal transformasi di tempat kerja Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.